peserta kita, Bu, yang kita share di grup kemarin, yang Selasa kemarin praktek presentasi untuk kewirausahaan, itu baru pertama kali sebagai seorang wirausaha praktek di Fakultas Kedokteran di Jember. Katanya tidak gugup, tidak grogi untuk pertama kalinya tampil live katanya. Alhamdulillah kita bersyukur. Di yang kita berikan kemarin ada 6 poin yang saya ajarkan ke beliau. Ini Bu, 6 poinnya seperti ini. Mulai dari WIFEL, pengenalan diri, kemudian bacakan profil, plus minus jadi pengusaha, awal mula berusaha, dan apa yang kiat-kiat seperti apa untuk mulai berusaha, kemudian tanya jawab. Dan ketika beliau melakukan apa yang saya sarankan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dan beliau punya waktu itu kurang lebih 1 mingguan lah, 1 mingguan untuk berlatih di rumah. Itu luar biasa. Oke, Bu Yuli, kemarin kita sudah belajar bagaimana membuka public speaking, bagaimana mengisinya. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana menutup public speaking. Buka dengan sangat baik, tutup dengan berkesan. Seperti apa cara menutup public speaking? Cara menutupnya adalah dengan membaca pantun. Membaca pantun diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keyakinan saya pasti bermanfaat dan terima kasih saya haturkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Nah, seperti itu Bu Yuli. Joko sembung, naik ojek, gak nyambung Jack. Jangan seperti itu Bu Yuli. Nah, jadi kita gunakan pantun-pantun yang pas. Ya kalau dulu pas saya sekolah, yang sampai sekarang pantun perpisahan tuh yang nyantol sampai sekarang itu nih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Nah, untuk materi closing ini sudah atau belum Bu Yuli? Ini sudah atau belum Bu Yuli? Materi closing belum Bu ya? Belum ya. Oke. Nah, setelah kita bikin pantun, pantun kita bisa buat sendiri atau kita cari-cari googling di internet, itu banyak sekali ragam-ragam pantun. Nah, kalau pantun kan terdiri atas 2 baris pertama itu lampiran, 2 baris kedua sebagai isi. Nah, kalau orang sekarang seringnya itu kalau bikin pantun itu nggak lengkap seperti itu. Nah, kalau kita mengikuti aturan aja, 2 lampiran, 2 isi, konsonan vokal, seperti itu. Bukan A, 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 A. Kalau semua A namanya rima. Yang kedua, public commitment. Public commitment itu apa? Kita mengajak peserta kita, audiens kita. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berjanji. Saya mengajak Anda semua untuk lebih tertib ketika di jalan tol. Saat ini sudah ada undang-undang terbaru bahwa kecepatan di atas 120 km per jam itu akan ada tilang online. Jadi kepada Bapak Ibu yang selama ini suka ngebut di jalan tol, kurangi kecepatannya di bawah 120 km per jam. Nah, itu contoh public commitment, mengajak. Yang ketiga, itu bercerita. Kita bisa menceritakan. Apa sih yang kita ceritakan? Nah, kita bisa menceritakan apapun yang terjadi. Baik cerita diri kita, cerita orang lain, cerita fiksi, rekaan, atau banyak hal yang bisa kita ceritakan. Sebagai contoh, misalkan kita membaca buku. Nah, buku yang kita baca ini pun bisa kita ceritakan. Di buku ini ada 101 kisah yang luar biasa. Ya, ini saya baru baca dapat bab 1 tentang dongeng sebelum tidur. Nah, itu baru selesai. Nah, kita bisa menceritakan apapun Bu Yuli. Nah, untuk Bu Yuli, coba Bu Yuli bercerita apa yang sudah dialami beberapa hari ini Bu Yuli, kejadian yang berkesan selain minyak goreng yang sudah mulai ada tapi harganya luar biasa Bu Yuli. Silakan Bu Yuli.
terima kasih untuk kesempatan malam ini. Senang bertemu dengan Pak Arso malam ini setelah beberapa hari kemarin Pak ya cancel. Ya. Jadi memang beberapa hari ini saya tidak berada di Toraja, tapi ada ikut kegiatan di Makassar terkait pekerjaan saya. Dan yang berkesan buat saya pada saat pertemuan itu adalah ketika tiba-tiba saya diminta untuk membimbing atau mengajar teman-teman saya sesama perencana terkait pembuatan SKP kami. Jadi memang di antara beberapa kami yang hadir itu kebetulan ketua kami yang dari Jakarta sudah melihat SKP saya dan menurut penilaiannya itu sudah lumayan bagus sehingga saya diminta untuk presentasi terkait SKP saya dan itu dadakan. Karena malam ini pertemuannya lalu diminta untuk mempersiapkan diri besok untuk membimbing teman-teman yang lain. Dan syukurlah Pak Absol, saya bisa melalui dengan baik. Masih tetap ada rasa grogi karena itu di lingkup banyak orang. Lalu bukan lingkup saya sehari-hari karena kami beberapa dari kabupaten dan Sulawesi Barat juga ada. Jumlah peserta itu sekitar 56 orang. Tapi syukur alhamdulillah bisa presentasi dengan baik. Masih agak ada groginya Pak, tapi paling tidak ada beberapa hal yang maksudnya saya tidak kaku lagi, tapi paling tidak sudah bisa menambah beberapa kalimat di luar dari apa yang saya sampaikan. Oke. Itu saja yang berkesan buat saya Pak, dan saya pikir ini bukan karena saya, tapi karena saya tahu ini karena ikut public speaking dan mengikuti apa-apa yang disarankan Pak Absol. Oke. Sekian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuli. Ya, itu sebuah kabar baik Bu Yuli. Alhamdulillah progres demi progres dari peserta kita termasuk Bu Yuli dengan kerja kerasnya itu sudah membuahkan hasil Bu Yuli. Nah, saya yang agak gemes itu kemarin Bu Yuli. Salah satu peserta kita yang dia itu calon dosen. Calon dosen kita minta presentasi Bu Yuli. Pada saat presentasi itu saya tahu Bu Yuli, beliau tuh baru selesai makan Bu Yuli, dan apa ya? Lauknya tuh masih di mulutnya, tapi dia sudah masuk ke Zoom gitu Bu Yuli. Jadi ini kelihatan banget gitu Bu. Saya gemes dulu. Duh, ini gimana Bu dosen ini kok mau ngajar kok apa sikapnya seperti itu gitu loh. Ya, saya berikan bukan teguran Bu, saya berikan masukan. Cobalah tolong seperti ini. Yang kedua, saya kasih canda seperti ini Bu Yuli. Tolong Ibu dosen nanti ketika Ibu dosen mau ngajar, presentasi, tolong Bu dosen sikat gigi, saya bilang gitu. Tujuannya untuk apa? Memberikan sensasi segar di mulut. Tentu beda Bu Yuli. Kalau kita presentasi, mulut rasa segar, fresh, itu kan enak Bu Yuli. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara visual, saya tuh mau ngomong sama beliaunya kok nggak enak ya. Bu, Mbok ya kalau presentasi jadi pemateri itu pakai bedak lah, saya ngomong kayak gitu kok enggak enak. Ya mungkin beliau katanya sih habis pulang kerja dan menyempatkan waktu gitu loh Bu. Ya memang ada banyak koreksi lah karena itu pertemuan pertama. Tapi secara pengalaman pada saat kita berikan instruksi itu, beliau semua yang saya sampaikan itu dilakukan. Tapi ketika melakukan itu kurang smooth, kurang halus gitu. Masih ada kasarnya, ada groginya, dan kelihatan banget. Saya anggap itu tidak apa-apa, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama. Paling enggak dari beliau sudah memiliki gambaran lah, kira-kira harus seperti apa. Next, yang keempat, lagu. Nah, lagu ini menyesuaikan saja dalam acara formal maupun informal. Kalau acara PNS biasanya dalam seremonial tertentu lagu itu ketika opening Indonesia Raya,
closingnya padamu negeri. Biasanya seperti itu, Bu Yuli. Atau kalau untuk reuni, ketemu alumni, perpisahan, sebelum pulang lagunya kemesraan. Nah, itu sebuah lagu yang bisa kita customize. Kalau untuk motivasi, kita boleh menggunakan The Power of Dream, The Power of Love. Banyak lagu-lagu. Enggak bisa saya Pak kalau lagu menyerah itu Pak. Nah, Enggak bisa Pak. Oke. Enggak pernah. Nah, ini tidak perlu kita paksakan Bu Yuli. Kalau memang kita tidak bisa, boleh nggak kita pakai lagu? Boleh, tapi pakai trik Bu Yuli. Triknya bagaimana? Jadi kita komando tim kita atau bawahan kita, tim kita yang memang bisa untuk bernyanyi. Oke, teman-teman, kita akan tutup seremonial kita pada malam hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang relate berhubungan dengan tema kita. Nah, untuk lagu ini akan dipandu oleh saudari. Nah, dari saya sebagai narasumber, sebagai moderator, ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat malam. Nah, seperti itu. Boleh Bu Yuli. Kemudian baru timnya pegang mikrofon dan memandu lagunya. Ini istilahnya menyesuaikan situasi dan kondisi. Terakhir, kita tutup dengan kutipan. Nah, sudah punya kutipan tambahan Bu Yuli? Selain kemarin? Nah, untuk Bu Yuli cobalah cari kutipan baru Bu Yuli. Nah, saya beberapa hari ini Bu membaca bukunya Anthony Robbins itu mendapat satu kutipan, 2 kata. Teruslah tumbuh dan berkontribusi. Itu nyantol sampai sekarang. Teruslah tumbuh dan berkontribusi. Teruslah tumbuh dan berkontribusi. Tumbuh seperti apa? Ya, tumbuh dalam spiritual, emosional, intelektual. Jadi kita dan berkontribusi di bidang apa? Kepada diri kita, keluarga, dan masyarakat. Nah, itu kutipan. Nah, dari lima hal ini, kira-kira yang menurut Ibu paling cocok buat Ibu bisa Bu Yuli pilih. Bu Yuli. 1, 2, 3, 4, 5 ini silahkan salah satunya dipilih. Nah, kalau misalkan mengutip dari kitab suci keajaiban masih ada, boleh nggak kayak gitu? Boleh gitu Bu. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Siapa yang bersih jiwanya, dia akan tercerahkan. Siapa menabur angin, menuai badai. Nah, seperti itu Bu Yuli. Itu beberapa kutipan-kutipan yang bisa kita tambahkan. Putus-putus Pak. Putus-putus Bu. Oke, kita baik Bu. Kita lanjut Bu Yuli. Berhenti tadi Pak, putus. Oke, intinya gini Bu Yuli. Untuk closing kita bisa gunakan quote apapun. Kita gunakan quote apapun yang bisa kita pilih, baik dari kitab suci, dari orang-orang yang bijaksana, atau dari mana. Next, latihannya adalah kosakata panggung. Nah, kosakata panggung ini bisa kita lakukan. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Yuli. Nah, untuk putus-putus Pak. Sempat berhenti beberapa saat. Ya. Apakah sekarang sudah normal Bu Yuli? Sekarang sudah Pak. Oke, good. Nah, tentang kosakata panggung ini, kosakata panggung adalah kita menggunakan apapun yang ada di sekitar kita atau yang kita temui itu menjadi materi public speaking kita. Sebagai contoh, ada jam berhubungan dengan waktu, pintu itu kesempatan, gelas itu kosong, setengah penuh atau penuh. Nah, banyak hal Bu Yuli. Nah, sekarang saya tanya kepada Ibu Yuli tentang ini Bu. Latihan videonya berhenti di video ke-7 Bu Yuli.
Oke. Ya, Pak. Nah, saya ini Bu Yuli, saya tidak istilahnya tidak memaksa ke Ibu Yuli untuk mengerjakan PR-nya. Ketika Bu Yuli memang sudah merasakan, oh Pak, saya sudah mampu, saya sudah pede, nggak perlu latihan, nggak masalah Bu Yuli. Tapi kalau Belum sih, mengerjakan, Pak. Cuman kesempatan itu buat videonya, Pak. nah mungkin tekniknya seperti ini Bu Yuli. Tekniknya adalah Bu Yuli sempatkan 10 menit sehari Bu Yuli. Oke. 10 menit sehari ini mau taruh di pagi hari sebelum berangkat kantor, saat di kantor, atau 10 menit setelah pulang dari kantor Bu Yuli. Terus putus, Pak. Berhenti. Tuh. Ya, nah ini sudah mulai normal lagi. Kalau saya melihat Bu Yuli nge-freeze berarti putus-putus Bu Yuli. Tapi kalau saya bisa melihat pergerakan dari Bu Yuli berarti Putus, Pak. putus lagi Bu ya. Berhenti. Nah, jadi sepertinya ada delay sehingga ini tidak bisa kita lakukan Bu Yuli. Oke, Bu Yuli, mungkin nah ini sudah normal kembali Bu Yuli. Ya, ya Pak. Sudah bisa, Pak. Oke, gini aja Bu Yuli. Bu Yuli Ya, tak Pak. kasih PR aja lah. PR-nya Oke. mengerjakan ini Bu Yuli. Nah, mengerjakan ini. Ya, Pak. Ya, Kenali diri sendiri, Ibu tulis ya. yang Ibu inginkan apa saja, kondisi saat ini seperti apa, dan apa yang perlu diperbaiki. Ini PR untuk Bu Yuli. Nah, Ibu tulis di satu kertas, kemudian Putus-putus, Pak. Saya nggak tahu apakah jaringan saya atau ini. Saya matikan videonya, Pak. Siapa tahu bisa jadi bagus. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, ini PR untuk Ibu Yuli. Nanti saya screen share ke WA Ibu. Ibu tulis Putus di lagi, Pak. Putus. Oke. Putus, Pak. Mungkin kita akhiri dulu Bu untuk malam hari ini karena agak jaringannya yang kurang bagus Bu Yuli. Ya, Pak. Ya, nanti sampai ketemu besok ya Bu, kabar-kabar besok Bu Yuli. Ya. Ya, Baik, terima kasih. Pak, yang tugasnya tadi, Pak. Ya, nanti saya kirim ke WA. Oh ya, oke, baik, Pak. Ya. Dimaafi ya Bu Yuli, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak.